Subbab yang pertama mengenai toksin, di mana toksin adalah sebuah zat beracun yang diproduksi di dalam sel atau organisme hidup, kecuali zat buatan manusia, yang diciptakan melalui proses artifisial. Kata toksin ini pertama kali dipakai oleh seorang kimiawan organik bernama Ludwig Brigger. Kemudian, patologi atau penyakit yang disebabkan oleh toksin dan berkaitan dengan neurologi, yaitu yang pertama ada tetanus dan botulisme. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Selanjutnya di sini ada tetanus. Definisinya yaitu gangguan neurologi yang ditandai dengan meningkatnya tonus otot dan spasme yang disebabkan oleh tetanus plasmin, suatu toksin protein yang kuat yang dihasilkan oleh Clostridium tetani. Clostridium tetani merupakan bakteri gram positif berbentuk batang yang selalu bergerak dan merupakan bakteri anaerob obligat yang menghasilkan spora. Spora bakteri ini dapat bertahan selama bertahun-tahun pada lingkungan tertentu, tahan terhadap sinar matahari, dan bersifat resisten terhadap desinfektan dan pendidihan selama 20 menit. Selanjutnya di sini ada epidemiologi. Tetanus masih merupakan penyakit yang membebani negara-negara berkembang, misal Brazil, Filipina, Vietnam, Indonesia, dan negara-negara lain. Angka mortalitas dari data WHO pada tahun 1992 sebanyak 1 juta kasus di dunia, termasuk di dalamnya 580 kematian akibat tetanus neonatorum, 210.000 di Asia Tenggara, dan 152.000 di Afrika. Tetanus dikelompokkan menjadi generalisata, neonatus, lokal, dan sefarik. Sekitar 80% tetanus merupakan tipe generalisata. Tetanus generalisata biasanya manifestasi klinis pasien merasa nyeri, kaku, opitonus, kejang yang bisa menyebabkan obstruksi laring. Kejang ini bisa mengakibatkan gangguan pernapasan sampai dengan kematian. Next. Ya baik, selanjutnya ada etiologi. Bakteri anaerob obligat Clostridium tetani yang dapat membentuk spora. Untuk patofisiologinya, pada mekanisme pertama, toksin yang berikatan pada neuromuscular junction lebih memilih menyebar melalui saraf motorik, selanjutnya secara transinaptik, saraf motorik, dan otonom yang berdekatan, kemudian ditransport secara retrograd menuju SSP. Tetanospasmin yang merupakan zinc dependent endopeptides memecah vesikel asosiat membran protein 2 pada suatu ikatan peptida tunggal. Molekul ini penting untuk melepaskan neurotransmitter di sinaps, sehingga pemecahan ini mengganggu transmisi sinaps. Toksin awalnya mempengaruhi jalur inhibisi, mencegah pelepasan glisin dan GABA atau gamma aminobutyric acid. Pada saat neuron menghambat motor neuron alpha juga terkena pengaruhnya. Terjadi kegagalan menghambat refleks motorik sehingga muncul aktivitas saraf motorik tak terkendali yang mengakibatkan peningkatan tonus dan rigiditas otot berupa spasme otot yang tiba-tiba dan potensial merusak. Otot wajah terkena paling awal karena jalur aksonalnya pendek, sedangkan neuron-neuron simpatis terkena paling akhir. Next. Untuk diagnosa bandingnya, tetanus adalah murni
diagnosis klinis, pemeriksaan fisik dapat dilakukan uji spatula, dilakukan dengan menyentuh dinding posterior faring menggunakan alat dengan ujung yang lembut dan steril. Hasil tes positif jika terjadi kontraksi rahang involunter atau menggigit spatula dan hasil negatif berupa refleks muntah. Untuk manifestasi klinisnya, yang pertama, riwayat adanya faktor trauma sebelumnya, timbul luka yang dapat berkontaminasi dengan tanah, kotoran, binatang, logam berkarat. Kemudian bentuk yang paling umum tetanus generalisata ditandai meningkatnya tonus otot dan spasme generalisata, masa inkubasi 2-38 hari, rata-rata 7-10 hari. Trias kliniknya, rigiditas, spasme otot, dan apabila berat akan terjadi disfungsi otonomik. Kemudian kaku kuduk, nyeri tenggorokan, dan kesulitan membuka mulut gejala awal tetanus. Selanjutnya spasme otot masseter atau trismus, spasme otot wajah atau rhizus sardonicus, hingga meluas ke otot-otot untuk menelan disfagia. Kemudian rigiditas tubuh menyebabkan opistonus dan gangguan respirasi dengan menurunnya kelunturan dinding dada. Next. Untuk klasifikasinya, derajat keparahan berdasarkan pada sistem pembagian oleh Ablett. Yang pertama derajat 1 ringan, derajat 2 sedang, derajat 3 berat, dan derajat 4 sangat berat. Untuk implikasi bidang fisioterapinya, yaitu kontrol spasme otot dan perawatan pernapasan. Next. Baik, selanjutnya yaitu definisi dari botulisme. Botulisme adalah penyakit yang menyebabkan kekakuan otot yang terkadang bersifat fatal. Ini tidak menular antara manusia ketika kulit bersentuhan. Lalu jenis botulisme ada foodborne botulisme, wound botulisme, dan infant botulisme. Lalu epidemiologinya, penelitian yang dilakukan di Armenia selama tahun 2007 hingga 2017 menunjukkan 51 kasus botulisme terjadi selama periode tersebut dengan rata usia penderita adalah 26 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Sebanyak 524 kasus botulisme jenis infan dilaporkan pada 25 negara yang terletak di Asia, Australia, Eropa, dan Amerika tahun 1976 hingga 2006. Meskipun angka tersebut diduga lebih tinggi karena banyaknya kasus yang tidak dilaporkan. Next. Kemudian ada etiologi dari botulisme, itu disebabkan oleh racun dari bakteri Clostridium botulinum yang dapat ditemukan di tanah, debu, sungai, serta dasar laut. Clostridium botulinum adalah bakteri yang memproduksi racun botulin, penyebab terjadinya botulisme. Bakteri ini masuk ke dalam genus Clostridium. Bakteri ini pertama kali ditemukan pada tahun 1896 oleh Emil van Ermem dan umumnya ditemukan di tanah. Selanjutnya, patofisiologi. Patofisiologi penyakit botulisme bermula ketika spora Clostridium botulinum masuk dalam tubuh melalui ingesti, luka trauma, injeksi kosmetik, maupun inhalasi. Spora yang masuk dari port di enter akan mengalami germinasi, multiplikasi, dan menghasilkan toksin yang disebut sebagai botulinum neurotoxin atau BONT. Terdapat 7 jenis BONT yang dihasilkan oleh Clostridium botulinum, antara lain BONT A hingga BONT G. Clostridium botulinum merupakan komplikasi yang dapat terjadi pada pasien dengan keracunan makanan. Kemudian, sintesis BONT terjadi akibat modifikasi protein rantai tunggal menjadi molekul aktif yang terdiri dari rantai berat dan ringan.
Kedua jenis rantai tersebut dihubungkan oleh ikatan disulfida. BONT memiliki domain katalitik yang dapat berikatan dengan protein snare. Protein snare merupakan pembentuk kompleks fusi yang berfungsi untuk melepaskan asetilkolin, neurotransmitter yang penting dalam transmisi neuromuskular ke celah sinaps. Ketiga, BONT bekerja pada saraf presinaps terminal yang masuk melalui proses endositosis dan berikatan dengan salah satu protein snare. Ikatan BONT dan protein snare akan mengganggu pembentukan kompleks fusi yang mencegah pelepasan asetilkolin ke tautan neuromuskular. Terganggunya proses eksositosis atau pelepasan tersebut berimplikasi pada kegagalan transmisi neuromuskular dan gambaran klinis berupa paralisis flaksit yang menjadi karakteristik penyakit ini. Kemudian diagnosa bandingnya yaitu pada tahap awal dokter akan melakukan wawancara medis seputar makanan yang dikonsumsi pasien dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, dokter juga akan menanyakan apakah pasien memiliki luka, sebab luka ini bisa menjadi jalan masuk lagi bakteri penyebab botulisme. Untuk mendiagnosis botulisme, dokter juga bisa melakukan pemeriksaan darah dan feses. Bukan hanya itu saja, dalam beberapa kasus mungkin dokter juga akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang seperti elektromiograf atau pemeriksaan cairan cerebrospinal. Kemudian gejala klinisnya itu, gejala awal botulisme umumnya meliputi kram perut, muntah, diare, serta kejang. Nah, gejala klinisnya itu ada dua, ada foodborne botulisme dan infant botulisme. Foodborne botulisme itu yang pertama ada dispagi dan gangguan bicara, mulut kering, otot wajah melemah, gangguan penglihatan, kelopak mata terkulai, sesak nafas, mual dan muntah, kram perut, lumpuh. Kemudian yang infant botulisme itu mengiler, tampak mengantuk, kesulitan mengontrol gerak, konstipasi, sulit diberi ASI atau makanan, suara tangisan lemah, lemas, dan lumpuh. Kemudian implikasi bidang fisioterapi yaitu ada breathing exercise, strengthening exercise atau latihan penguatan. Beberapa latihan yang akan efektif termasuk quad set, glute sets, short quads, abduction at shoulders, biceps, dan lain-lain. Bisa dilanjut dengan Bentar. Halo. Mengenai toksin itu tadi. Jadi yang menyebabkan terjadinya gejala-gejala klinik itu pada toksin itu bukan karena bakterinya, tapi karena toksin yang dikeluarkan oleh bakteri. Kalau kita lihat yang pertama tetanus. Tetanus itu paling sering masuk dari luka yang dalam. Oleh karena itu luka yang dalam itu harus dilebarkan agar oksigen itu bisa masuk ke dalam. Jadi karena dia bakterinya obligat anaerob, kalau terjadi luka dalam tapi tidak dilebarkan dan terjadi kebetulan ada infeksi, maka akan menyebabkan terjadi tetanus. Tetanus ini paling sering mungkin kalau sekarang ini di Indonesia di tetanus neonatorum, tapi tetanus yang biasa itu umumnya rata-rata orang sudah mendapat toksoid. Kemudian kalau misalnya sudah terjadi tetanus, yang dikasih adalah injeksi toksin. Injeksi untuk memperbaiki keadaan. Nah, gejala-gejalanya yang penting itu bukannya gejala kaku kuduk, karena kaku kuduk itu biasanya pada selaput otak. Yang paling penting adalah opistotonus, atau badannya tuh bengkok seperti di gambar kamu ini. Ya, jadi opistotonus, terus tiap kali rangsangan suara atau rangsangan cahaya bisa menyebabkan terjadinya kejang yang terus-menerus. Kejangnya adalah kejang yang
myoclonic. Jadi setiap otot-ototnya mengalami kejang. Itu pada tetanus. Jadi pengobatan tetap pakai toksin. Kalau misalnya pencegahan pakai toksoid. Kemudian kalau penyebabnya adalah luka, kita bisa memberikan antibiotik pada luka untuk mengobati lukanya. Dan kemudian setiap luka yang dalam, yang tidak berhubungan dengan oksigen, selalu harus dilebarkan. Karena kalau misalnya kena paku misalnya, tempat kena paku itu harus dilebarkan di insisi dan enggak ditutup di insisi silang, kemudian dihubungkan dengan oksigen agar tidak terjadi daerah-daerah yang anaerob di dalam luka tersebut. Tetanus ini sering menyebabkan kematian, kadang-kadang mengatasi kejangnya juga susah. Kalau terjadi, walaupun sekarang di klinik-klinik itu jarang tetanus, yang lebih sering adalah tetanus neonat pada bayi yang baru lahir, pada ibu-ibu yang melahirkannya. Itu mengenai tetanus. Yang kedua mengenai botulismus. Botulismus itu satu jenis, dia Clostridium botulism. Itu mengeluarkan toksin, bukan karena Clostridiumnya infeksinya. Jadi toksin umumnya paling sering melalui makanan, sehingga disebut botulismus itu keracunan makanan. Walaupun dikatakan pada beberapa kepustakaan mungkin bisa juga disebabkan oleh media-media lain. Jadi botulismus itu menyebabkan lumpuh semua otot pernafasan lumpuh sehingga tidak bisa bernafas dan lain-lain. Karena itu botulismus ini sering digunakan juga oleh para sebagai kalau dilemahkan bisa dipakai sebagai injeksi botulinum toksin terutama untuk penyakit-penyakit neurologi seperti hemifacial spasme, di spasme satu otot sisi, kemudian pada dystonia juga diberikan botulismus yang dilemahkan, kemudian pada dystonia cervicalis atau dystonia oropharyngeal orofacialis, kemudian juga pada spastisitas. Jadi pasien-pasien yang stroke misalnya, yang mengalami sangat spastik, yang sukar untuk digerakkan, untuk melatihnya susah, untuk memfisioterapinya susah, maka diawali dengan pemberian injeksi botulinum toksin. Jadi karena dibuatnya di luar tuh harganya satu flash itu kira-kira 3 jutaan, itu 100 unit. Kalau untuk hemifacial spasme bisa memberikan 10 sampai 20 unit, jadi 1/10 dari 3 jutaan. Kemudian kalau untuk untuk dystonia itu bisa lebih banyak, bisa sampai 1 ampul 100 unit, 3 jutaan sampai 4 jutaan. Kemudian kalau untuk spastis, jadi tergantung besar ototnya. Otot yang disuntik itu akan mengalami kelemahan, jadi yang spastik itu akan lemah. Tapi bila mengenai otot yang normal, misalnya pada kecantikan misalnya, bisa juga dibuat untuk kecantikan, sehingga muka artis atau muka selebriti itu bisa seperti topeng dengan pemberian ini. Kamu lihat di TV misalnya atau di mana-mana, kita lihat muka yang licin luar biasa itu pakai toksin botulinum 0,1 cc. Jadi kira-kira masuknya kemudian 2,5 unit satu sisi pada daerah-daerah yang kerut-kerut di daerah sekeliling mata atau di daerah dagu atau di daerah leher dan daerah muka, itu bisa menyebabkan kulit itu menjadi mulus tapi tegang seperti topeng. Jadi gunanya kalau udah dilemahkan memberikan manfaat, tapi kalau tidak dilemahkan dia jadi racun makanan. Walaupun di klinis kita jarang menemukan 2 kasus ini, mungkin lebih sering tetanus, tapi botulinum toksin ini seringkali karena jarang ditemukan, seringkali tidak terduga. Jadi orang-orang yang keracunan makanan menyebabkan kematian, barangkali karena kelemahan-kelemahan dari otot-otot diafragma akibat pengaruh dari toksin botulinum itu tadi. Jadi itu mengenai tetanus dan botulismus ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjutkan miasthenia gravis ya.
Silakan Mesena Grafis. Myasthenia gravis. Myasthenia gravis adalah penyakit yang menyerang hubungan antara sistem saraf atau nervus dan sistem otot atau muskulus. Penyakit myasthenia gravis ditandai dengan kelemahan dan kelelahan pada beberapa atau seluruh otot, di mana kelemahan tersebut diperburuk dengan aktivitas terus-menerus atau berulang-ulang. Myasthenia gravis adalah penyakit autoimun yang menyerang neuromuskular function, ditandai oleh suatu kelemahan otot dan cepat lelah akibat adanya antibodi terhadap reseptor asetilkolin atau ACHR, sehingga jumlah ACHR di neuromuscular junction berkurang. Epidemiologinya, prevalensi penderita dengan myasthenia gravis di Amerika Serikat pada tahun 2004 diperkirakan mencapai 20 per 100.000 penduduk. Prevalensi pasti mungkin lebih tinggi karena kebanyakan kasus myasthenia gravis tidak terdiagnosis. Insiden myasthenia gravis mencapai 1 dari 7.500 penduduk, menyerang semua kelompok umur. Penelitian epidemiologi telah menunjukkan kecenderungan peningkatan prevalensi penyakit myasthenia gravis dan angka kematian yang meningkat di atas umur 50 tahun. Pada umur 20 sampai 30 tahun, myasthenia gravis lebih banyak dijumpai pada wanita. Sementara itu di atas 60 tahun lebih banyak pada pria. Perbandingan rasio wanita dan pria adalah 3:2. Etiologi 1. Penyakit timus, timoma hiperplasia timus. 2. Tumor ekstratimus, penyakit Hodgkin, kanker paru tipe small cell. Yang ketiga, hipertiroidisme. Yang keempat, genetik, yaitu NFKB, TNIP1, anti-ACHR antibody, antibody MuSK. Yang kelima, human leukocyte antigen atau HLA-A1, HLA-A3, HLA-B7, HLA-B8, HLA-DRW3, HLA-DQW2. Yang keenam, sensitisasi antigen asing yang cross-reaktif dengan reseptor ACH nikotinik. Eksaserbasi gejala MG juga dapat dicetuskan oleh faktor-faktor seperti suhu panas, imunisasi, bedahan, stres, menstruasi, infeksi virus, kehamilan, dan masa pascapartum, perburukan penyakit kronis, obat-obatan, dan alkohol. Untuk selanjutnya ada patofisiologi. Dalam kasus myasthenia gravis, terjadi penurunan jumlah asetilkolin reseptor atau ACHR. Kondisi ini mengakibatkan asetilkolin atau ACH yang tetap dilepaskan dalam jumlah normal tidak dapat mengantarkan potensial aksi menuju membran sinaptik. Kekurangan reseptor dan kehadiran ACH yang tetap pada jumlah normal akan mengakibatkan penurunan jumlah serabut saraf yang diaktifkan oleh impuls tertentu. Inilah yang kemudian menyebabkan rasa sakit pada pasien. Pengurangan jumlah ACHR ini dipercaya disebabkan karena proses autoimun di dalam tubuh yang memproduksi anti-ACHR bodies yang dapat memblok ACHR dan merusak membran postsinaptik epipatogenesis. Proses autoimun pada myasthenia gravis tidak sepenuhnya diketahui, walaupun demikian diduga kelenjar timus turut berperan pada patogenesis
miastenia gravis. Sekitar 75% pasien miastenia gravis menunjukkan timus yang abnormal, 65% pasien menunjukkan hiperplasi timus yang menandakan aktivitasnya respon imun, dan 10% berhubungan dengan timoma. Diagnosa banding, diagnosis miastenia gravis dapat ditegakkan berdasarkan anamnesis dan di pemeriksaan fisik yang khas, tes antikolinesterase (EMG), serologi untuk ACHR dan CT scan atau MRI toraks untuk melihat adanya timoma. Untuk selanjutnya ada manifestasi klinis. Penyakit miastenia gravis ditandai dengan adanya kelemahan dan kelelahan. Kelemahan otot terjadi seiring dengan penggunaan otot secara berulang dan semakin berat dirasakan di akhir hari. Gejala ini akan menghilangkan atau membaik dengan istirahat. Kelompok otot-otot yang melemah pada penyakit miastenia gravis memiliki pola yang khas. Pada awal terjadinya miastenia gravis, otot kelopak mata dan gerakan bola mata terserang lebih dahulu. Akibat dari kelumpuhan otot-otot tersebut, muncul gejala berupa penglihatan ganda atau melihat benda menjadi ada dua atau disebut diplopia, dan turunnya kelopak mata secara abnormal atau ptosis. Untuk gambar pertama ini, ptosis pada miastenia gravis generalisata. Yang A, kelompok mata tidak simetris kiri lebih rendah dari kanan. Untuk yang B, setelah menatap 30 detik, ptosis semakin bertambah. Klasifikasinya itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 2A, kelas 2B, kelas 3, kelas 3A, kelas 3B, kelas 4, kelas 4A, kelas 4B, dan kelas 5. Implikasi bidang fisioterapi yaitu respiratory rehabilitation, training, strengthening muscle strength and endurance, balancing training, miastenia gravis and sport. Selanjutnya ada respon abnormal. Miastenia gravis ini lebih sering ditemukan di klinik. Kemudian gejala awalnya adalah diawali dengan ptosis. Jadi kalau pasien itu mengeluh pagi-pagi matanya masih normal, tapi dengan aktivitas kemudian matanya ptosis, itu tanda-tanda kemungkinan besar ke arah miastenia gravis. Jadi kita juga bisa menentukan miastenia gravis karena kelelahan. Jadi pagi sebelum keluar tenaga misalnya, sebelum jalan atau keluar tenaga, pasien merasa sehat, tapi setelah jalan terasanya lemah sekali. Jadi ada yang vokal miastenia gravis hanya ditunjukkan oleh adanya ptosis itu tadi. Kemudian lebih berat lagi kalau ada diplopia. Diplopia itu melihat kembar. Kemudian kalau yang umum seluruh lemah, itu gejala-gejala miastenia gravis. Itu karena pengaruh cholinesterase inhibitor yang berperan di situ. Jadi diagnosanya juga tidak terlalu susah secara klinis. Kalau ada ptosis, kita curiga. Ptosisnya makin menutup, kalau makin sore makin menutup misalnya. Kemudian atau kelemahan, makin sore makin lelah, kalau aktivitasnya lebih banyak dia makin lelah, itu ada salah satu tanda-tanda kemungkinan besar suatu miastenia gravis.
Jadi pengobatannya adalah pemberian prostigmin atau pemberian mestinon pada pasien ini untuk mencegah supaya kelelahan itu tidak terjadi, supaya kolinesterase yang kurang yang menekan itu menjadi tidak menekan akibat pemberian obat-obatan. Diagnosanya yang paling mungkin adalah pakai elektromiografi. Dengan elektromiografi kita bisa melihat tanda-tanda miastenia gravis pada gambaran conduction velocity-nya, pada gambaran ototnya bisa lihat tanda-tanda miastenia gravis. Kemudian yang paling penting pada miastenia gravis adalah mengetahui apakah miastenia gravis ini disertai dengan adanya pembesaran kelenjar timus. Orang normal setelah dewasa kelenjar timusnya mengalami degenerasi, jadi hilang. Terus tapi apabila kelenjar timus itu menetap, itu bisa menjadi penyebab, menjadi biang terjadinya suatu miastenia gravis. Jadi pengobatannya harus dilakukan pengambilan timus itu atau timoma. Timoma itu pembesaran timus, bisa karena tumor jinak. Kemudian bisa didiagnosa bisa dengan foto polos biasa atau dengan CT scan toraks atau lebih hebat lagi dengan MRI di daerah toraks. Kalau sudah tegak miastenia gravis, pengobatan itu hampir seumuran lamanya untuk karena fungsi yang kena adalah mioneural junction. Jadi mioneural junction itu paut otot saraf, pertemuan antara saraf pinggir dengan saraf pinggir dengan otot. Jadi mioneural junction yang disebut juga di dalam bahasa Indonesia sebagai paut otot saraf. Kelainan miastenia gravis, ada beberapa kelainan perifer, jadi bukan berasal dari otak, kelainan perifer yang kita sebut dengan lower motor neuron, mulai dari motor neuron di daerah cornu anterior medulla spinalis, itu motor neuron disease. Kemudian menyusul di daerah radix saraf perifer, itu kita sebut poliradikulopati atau Guillain-Barré syndrome. Kalau kelainannya di saraf perifer, kita sebut neuropati perifer. Kalau kelainan di paut otot saraf, kita sebut dengan miastenia gravis, dan bila kelainan itu di otot, itu kita sebut dengan distrofia atau myositis atau myopati dan lain-lain. Jadi itu merupakan suatu kelainan perifer. Kelainan sentral adalah menurut jaras dari yang pernah kita pelajari, jaras dari sentral ke perifer ke medulla spinalis. Jadi tractus corticospinalis, kelainan sentral. Kalau kelainan perifer dari cornu anterior ke bawah, ada 5E. Nah, semua kelainan perifer ini bisa kita diagnosa dengan elektromiografi. Jadi elektromiografi untuk memeriksa dan nerve conduction velocity dan elektromiografi untuk mendiagnosa penyakit-penyakit yang bekerja di perifer. Oke, lanjutkan. Baik, respon abnormal pada saraf tepi atau distrofi. Definisinya, distrofi muskular merupakan kelainan genetik yang bersifat progresif dan degeneratif pada otot. Tanda dan gejala utama yang muncul dalam kondisi ini adalah pelemahan otot. Jenisnya itu adalah Duchenne muscular dystrophy atau DMD, Becker muscular dystrophy atau BMD, dan scapulohumeral muscular dystrophy. Selanjutnya, epidemiologi. Insiden distrofi muskular Duchenne hampir satu kasus dari 3.300 kelahiran hidup bayi laki-laki. Bentuk paling sering dari penyakit ini adalah X-linked recessive atau ibu karir. 70% dari kasus pria dengan kelainan ini mewarisi mutasinya dari ibu yang membawa satu salinan gen DMD. Tetapi hampir 30% kasus terjadi mutasi spontan.
Oleh karena itu, hampir sepertiga laki-laki dengan distrofi muskular Duchenne tidak memiliki riwayat keluarga dengan distrofi muskular. Pasien distrofi muskular Duchenne yang tidak memiliki riwayat keluarga mungkin merupakan hasil germinal mosaicism pada kromosom X atau suatu mutasi yang muncul sebelum kelahiran ibu, di mana ibu adalah karir, tetapi tidak ada anggota keluarga lain yang terkena distrofi muskular Duchenne. Kemungkinan lain adalah ibu atau ayah memiliki gonadal mosaicism, suatu mutasi pada sel-sel bibit maternal atau paternal. Distrofi muskular Duchenne merupakan bentuk yang paling banyak dan paling dikenal di antara distrofi muskular, di mana gejala dapat terjadi pada usia 3-5 tahun atau sebelum usia 12 tahun. Etiologinya, pada distrofi muskular Duchenne, terjadi mutasi pada gen dystrophin pada kromosom X berupa delesi, duplikasi dan mutasi titik atau point mutation, sehingga tidak dihasilkannya protein dystrophin atau terjadi defisiensi dan kelainan struktur dystrophin. Kira-kira 60% pasien distrofi muskular Duchenne terjadi mutasi secara delesi dan 40% merupakan akibat mutasi-mutasi kecil dan penduplikasian. Selanjutnya, patofisiologi. Duchenne Muscular Dystrophy atau DMD merupakan salah satu kelainan neuromuskuler yang paling sering terjadi dan disebabkan oleh mutasi gen dystrophin atau kromosom X. Tanda dan gejala klinis tidak terlihat langsung saat lahir, namun mulai terlihat paling sering pada usia sekitar 4 tahun, di mana usia tersebut merupakan rata-rata usia diagnosis untuk DMD. Progresivitas penyakit bersifat sangat cepat, di mana pada usia 10 tahun pasien mungkin sudah memerlukan kursi roda dan terdapat beberapa kasus terbentuknya kardiomiopati pada usia yang sama. Kematian prematur dapat terjadi pada usia sekitar 40 tahun. Kelainan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi melalui salah satu mekanisme, yaitu delesi 60%, duplikasi 6-10%, mutasi kecil 10%, atau yang lainnya yang mampu mengganggu open reading frame dari RNA. Mutasi-mutasi tersebut menyebabkan kehilangan ekspresi protein dystrophin, sehingga dapat terjadi kehilangan massa otot yang sangat cepat. Mutasi tersebut dapat mengganggu kompleks degesi yang dapat menyebabkan instabilitas membran otot, sehingga serabut-serabut tersebut lebih rentan terhadap kerusakan dan nekrosis. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Secara umum, gambaran klinis distrofi yaitu 1. Canggung berjalan, kemudian melangkah dan melompat. 2. Sering jatuh. 3. Kelelahan. 4. Kesulitan dengan keterampilan motorik atau berlari atau melompat. 5. Peningkatan lumbar lordosis menyebabkan pemendekan otot flexor hip. Ini memiliki efek pada postur keseluruhan dan cara berjalan, melangkah, dan melompat. 6. Otot kontraktur tendon Achilles dan paha belakang merusak fungsi karena serat otot memendek dan fibrosis terjadi pada jaringan ikat. 7. Progresif kesulitan berjalan. 8. Ada pseudo hypertrophy atau pembesaran dari lidah dan otot betis. Jaringan otot akhirnya digantikan oleh jaringan lemak dan ikat, maka pseudo hypertrophy panjang. 9. Resiko tinggi neurobehavioral atau misal ADHD, gangguan belajar, disleksia,
dan non-progresif kelemahan dalam keterampilan kognitif tertentu, atau terutama memori jangka verbal, yang diyakini sebagai dari distrofin hadir atau disfungsional dalam otak. 10. Akhirnya kehilangan kemampuan untuk berjalan biasanya pada umur 12 tahun. 11. Cacat tulang skeletal, cacat termasuk skoliosis dalam beberapa kasus. Diagnosis dilakukan pemeriksaan fisik dan mengajukan pertanyaan tentang riwayat medis keluarga dan gejala yang muncul pada pasien. Dokter juga akan melakukan beberapa tes seperti tes darah, elektromiografi atau EKG. Selanjutnya ada pemeriksaan genetika, biopsi otot, tes kekuatan otot, refleks dan koordinasi. Terus ada elektrokardiogram atau EKG, kemudian ada pemeriksaan fungsi paru-paru, kemudian ada tes ultrason. Pemeriksaan penunjangnya itu ada pemeriksaan laboratorium, elektromiogram atau EMG, dan biopsi. Distrofia. Distrofia merupakan salah satu dari kelainan perifer. Jadi semua penyakit-penyakit dari perifer itu kita dapat melakukan diagnosis dengan melakukan anamnesis pertama kali, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, itu melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, kalau kita lihat atas anamnesisnya bagaimana, kalau kelainan dari motor neuron, kemudian Guillain-Barré syndrome pada poliradikulopati, kemudian neuropati perifer, kemudian myasthenia gravis, kemudian distrofia atau myositis, itu anamnesisnya berbeda-beda. Kalau dari atas dari motor neuron disease sering mempunyai kelemahan otot, tapi sertai kelemahan tidak hanya kelemahan perifer, kelemahan lower motor neuron, tapi ada kelemahan upper motor neuron. Apa bedanya upper dengan lower? Upper mempunyai gambaran spasticity, sedangkan lower mempunyai gambar flaksiditas. Dan kalau pada Guillain-Barré syndrome, yang lebih menonjol adalah kelemahan motorik, umumnya seluruh ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Dan kadang-kadang pada Guillain-Barré syndrome akan menyebabkan terjadinya kelumpuhan otot-otot pernafasan yang kita sebut dengan acute Landry paralysis. Setelah itu, bawah neuropati perifer itu adalah kelemahan itu tidak terlalu secara motorik, tapi lebih ke sensorik. Ada kesemutan, baal di seluruh tungkai atau di tangan, atau di seluruh tubuh, itu baal. Itu kelainan neuropati perifer. Umumnya disebabkan karena ada diabetik, sehingga sering pada pasien dengan neuropati diabetik. Kemudian lanjut ke arah myasthenia gravis yang sudah dijelaskan tadi, bahwa myasthenia gravis itu bertahap. Di kelemahan yang timbul itu bertahap. Dari mulai ringan, mulai normal pagi-pagi, tapi setelah melakukan aktivitas menjadi berat karena kerja dari asetylcholine esterase tadi, maka itu diagnosa ke arah myasthenia gravis. Cenderung yang diawali oleh adanya ptosis dan kemudian bisa juga terjadi diplopia atau kelemahan otot. Diplopia terjadi kelemahan otot-otot okuler, penggerak mata. Ada 3 saraf di sana, ada saraf 3, saraf 4, sama saraf 6 untuk penggerakan bola mata. Kemudian selanjutnya adalah di daerah dystrofi, merupakan kelainan genetik. Jadi kelemahan itu bisa timbul pada 2 ekstremitas bawah atau mungkin lebih berat di bawah daripada ekstremitas atas. Diagnosanya otot-otot itu lebih kecil dan tonus otot itu lebih rendah, dan kemudian diagnosa pastinya bisa kita lakukan biopsi. Dalam biopsi kelihatanlah bahwa terjadi pengecilan, atrofi dari otot-otot itu, sehingga keluhan-keluhan pasien itu makin lama akan makin berat. Kita bisa memeriksa enzim di sana. Enzim yang diperiksa adalah kreatin fosfokinase, laktid dehidrogenase yang bisa
meningkat hebat pada kelainan-kelainan di otot-otot tersebut. Jadi itu secara umum beberapa kelainan-kelainan di lower motor neuron. Jadi yang penting sekarang membedakan ada kelainan upper motor neuron dan kelainan lower motor neuron. Upper motor neuron dari otak sampai medula spinalis, tapi lower motor neuron dari motor neuron sampai ke otot. Itu kelainan lower motor. Gejalanya berbeda, upper motor neuron spastisitas, lower motor neuron flaksiditas. Upper motor neuron refleks meningkat, tapi pada lower motor neuron refleks menurun. Pada upper motor neuron refleks positif, refleks patologi positif, sedangkan pada lower motor neuron refleks patologi umumnya menurun. Itu kelainan-kelainan yang telah dipresentasikan oleh teman-teman kita tadi. Jadi prinsipnya adalah kelainan-kelainan neurologi itu sangat variatif. Tapi yang paling sering itu kelainan-kelainan otot yang kelainan-kelainan yang paling sering di klinik itu adalah miasthenia gravis cukup sering, kemudian neuropati perifer, Guillain-Barré syndrome, distrofia kadang-kadang ada, karena kadang-kadang ada satu keluarga mengalami distrofia musculorum, adiknya, kakaknya, semuanya mengalami distrofia karena genetik. Kemudian kalau Guillain-Barré kadang-kadang itu seringkali pasien itu datang karena kelemahan keempat tungkai yang makin lama makin memberat sehingga mengganggu pernafasan kadang-kadang. Ya. Kemudian ada pertanyaan? Ada yang tanya? Baik, terima kasih dokter dan teman-teman dari kelompok RPS 15. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Yang tidak presentasi tadi ada yang mau tanya nggak? Bukannya udah ujian ini kan? Soalnya udah soal patoneuro udah diminta. Iya dokter, udah ujian hari Rabu kemarin ujiannya. Kapan ujiannya? Udah kan kemarin ya? Iya kemarin. Tapi nggak ada miasthenia gravis ya? Iya, kayaknya lupa. Ya udah sebagai pengetahuan aja. Yang penting semua kelainan-kelainan neurologi itu prinsip-prinsipnya adalah apa intervensi fisioterapi yang bisa dilakukan. Intervensi fisioterapi itu adalah menyangkut pertama gerak, yang kedua pernafasan, yang ketiga mengoptimalkan semua keluhan-keluhan yang ada. Jadi mengoptimalkan semua kelainan yang kita tidak mengharapkan, misalnya pasien yang hemiparesis, kita tidak mengharapkan dia baik, cuma dia harus optimal, seoptimal mungkin sehingga dia bisa daily activity, daily living-nya, hidupnya sehari-hari bisa diteruskan. Jadi yang prinsipnya pada intervensi fisioterapi pada setiap penyakit neurologi itu yang bisa dilakukan sehingga pasien yang tadinya tidak mempunyai berkurang aktivitasnya bisa meningkat aktivitasnya, malah bisa menjadi lebih baik. Ya, ada pertanyaan? Siapa yang nanya? Semua berapa orang sih yang hadir? 44 ya? 45?
Berapa orang sih semuanya? Mahasiswanya itu ada 46 dokter, tapi ada satu yang izin karena sedang ke rumah sakit untuk check up. Ya. Oke. Jadi pada saat sekarang misalnya kamu udah belum praktek lapangan ya? Belum ya? Semester 2 belum. Oke. Jadi yang kuliah tatap muka udah ada belum ya? Belum. Kuliahnya online semua ya? Untuk praktek sudah ada dokter, jadi untuk teori kita masih online, tapi Yang untuk praktek? Ya, sudah Praktek ada harus tatap muka. Oke. Ya kalau nggak ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan kita habisin aja. Nah, jadi kuliahnya selesai. Kuliah patologi neuromuskular. Udah, apa? Kamu siapa? Fajrina siapa? Fajriana, Pak. Ya, mungkin karena tidak ada yang ingin bertanya, kelas bisa dicukupkan sampai di sini ya, Pak. Terima kasih untuk Bapak dan teman-teman. Sebelumnya saya izin untuk mengambil screenshot untuk bukti pada pembelajaran kita pada hari ini. Ya, baik. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Di foto ya? Udah. Oke. Tanda kuliahnya nanti dikirim? Tanda hadir kuliahnya apa? Absen kuliah? Ya, baik dok. Oke. Udah saya... Ya, baik. Terima kasih dokter. Mari. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih guys. Silakan buat out. Opa Nasar. Nadira. NDR jadi nggak? Jadi kuy. Jam 2 ya. Resti mana? Resti udah keluar belum? Lu mau konser, Dir? Nasar bongnya mana? Belum beli nih, 30.000 beliin dong. Nadira udah mandi belum? Belum. Gak usah mandi lah. Mandiin. Iya udah nggak gua anterin, bye. Ya udah gue OTW mandi. Bentar, dadah semua. Dadah Opa Nasar.